Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Setelah melewati libur panjang, ya, ada yang keluar kota, ada yang di rumah saja, ada yang beraktivitas di mana-mana, dan Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali di dalam ibadah bersama pada pagi hari ini. Ada sukacita, ada duka cita, ada pengalaman di lembah, pengalaman di atas puncak gunung, tetapi di dalam setiap lembah, di dalam setiap puncak, Tuhan hadir di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Kita akan berdoa sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi ini. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hadir, kami boleh beribadah kembali, kami boleh mengalami Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena karya salib-Mu. Ini kami Tuhan, ampuni Tuhan kalau ada salah dosa yang sudah kami perbuat. Sucikan dengan darah domba Allah yang kudus, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami persembahkan, semata-mata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, saudara-saudara kami mungkin dalam perjalanan Tuhan menempatkan di sini dengan baik selamat, dan kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Teman-teman kami, gereja-gereja lain yang di Lemah Kutro, di mana-mana tempat yang mengadakan ibadah bersama, seperti kami pada hari ini, Tuhan sudah memberkati seperti Engkau sudah dan sedang memberkati kami semua. Ini kami Tuhan, siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Satu pujian bila ku pandang hasil karya. Seperti
Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya lihat di sini kan ketutupan masker ya. Jadi saya percaya dari matanya itu, kalau Bapak Ibu tersenyum itu kelihatan itu ada gimana gitu ya. Kalau saya katakan haleluya, Bapak Ibu bilang puji Tuhan. Haleluya. Kurang banter. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan pujian dengan Tuhan. Tepuk tangan, haleluya. Apapun kondisi kita, Tuhan izinkan kita ada di glory, haleluya. Oke, kita akan buat variasi sedikit ya. Jadi waktu tepuk tangan itu wanita, siap ya. Jadi pria jangan masuk di bagian wanita ya. Jadi waktu tepuk tangan, haleluya itu pria, siap ya. Pak Taufik ya, Pak Taufik siap sekali ya. Pak Suko, Pak Wahyu, Pak Haryono ya. Jadi tepuk tangan itu wanita, haleluya dari sama-sama. Ya, cuma di garis situ, kemudian di bagian chord, glory itu wanita, haleluyanya pria. Glory wanita, haleluyanya pria, baru kita sama-sama. Siap? Kita awal dari awal ya, tepuk tangan haleluya wanita duluan. 1, 2, 3, kita tak menyambut firman Tuhan satu pujian. Ada tempat yang mulia,
bersyukur Tuhan, oleh salib Kristus, oleh darah-Mu Tuhan, kami diperkenan, kami dipulihkan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami datang dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring Tuhan, di dalam kami mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang mengganggu hati kami, mengganggu konsentrasi kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang kami izinkan bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama istri saya menyapa kita semua. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan, kita kembali dikumpulkan di rumah Tuhan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur tadi pujian yang terakhir ini, ya. Oleh darah Kristus, oleh salib Kristus kita dipulihkan, kita diperkenan untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita hari-hari ini sungguh diberkati melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, ya. Walaupun harus melalui online seperti tanggal 1 yang lalu, dan hari ini kita akan terus belajar firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Sebentar lagi kita akan mengakhiri Injil Lukas ini. Hari ini kita masuk di Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 25. Tetapi saya melihat dalam ayat-ayat yang akan kita baca ini adalah puncak-puncaknya bagaimana kita harus memiliki sikap kepada Kristus, bagaimana kita harus memiliki komitmen kepada Kristus, dengan tema yang masih sama seperti minggu yang lalu. Masihkah beriman saat Yesus ditolak? Ini adalah bagian yang kedua. Masihkah beriman saat Yesus ditolak? Ini temanya kelihatannya tidak menarik. Temanya kurang begitu, kalau dalam istilah promosi gitu, nggak terlalu menarik begitu ya. Tetapi kalau Gembala Penatua menetapkan tema ini sesuatu hal yang penting untuk kita pelajari bersama. Apa yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh Tuhan, bagaimana penolakan yang terjadi, penolakan terhadap dirinya, dan bagaimana kita bersikap. Masihkah kita beriman? Ini tanda tanya ini adalah menuntut jawaban dari kita semua. Masihkah kita beriman ketika Yesus ditolak? Ini adalah suatu pertanyaan yang dilemparkan bagi kita untuk kita jawab, untuk kita sikapi, untuk kita secara pribadi harus mengambil suatu keputusan dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap beriman atau kita juga ikut menolak? Nah, kita akan coba melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ini, ayat 1 sampai ayat 25, tapi kita akan membaca secara beberapa ayat. Saya akan sampaikan. Yang pertama adalah fakta penolakan terhadap Yesus, bahwa penolakan itu terjadi. Yesus ditolak. Kita tahu ceritanya, tapi kita akan baca lagi di Lukas 22 ayat 66 terlebih dahulu. Lukas 22 ayat 66. Ini adalah kelompok-kelompok orang yang menolak Yesus. Silakan Pak Glenn.
Dan setelah hari siang berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Ya, ini sidang para penatua bangsa Yahudi. Ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dan menghadapkan Yesus ke mahkamah agama. Semua pemimpin, tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli di dalam Taurat, semua menolak. Dihadapkan ke mahkamah agama. Ini kondisinya waktu itu. Setelah Yesus ditangkap, kalau baca ayat-ayat sebelumnya, wah, dia dipukuli, dia dihina, diolok dan lain sebagainya. Lalu ayat yang barusan dibaca, kelompok para pemimpin ini sudah sepakat satu hati menolak Yesus dan menghadapkannya ke mahkamah agama. Lukas 23 ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ini bukan hanya pemimpin-pemimpin, bukan hanya imam-imam kepala, bukan hanya ahli-ahli Taurat, tetapi juga rakyat yang bersama-sama dengan mereka ikut menolak Yesus. Setelah sidang itu, saya tidak baca ya, tapi Bapak Ibu bisa baca kisahnya, kita bisa baca dan sangat jelas di sana. Kalau baca pasal 22 itu, mulai ayat yang ke 63 sampai berikutnya, kita bisa melihat bagaimana sidang pertama, sidang di mahkamah agama itu khusus bagi para pemimpin orang Yahudi, sidang mahkamah agama bangsa Yahudi sendiri. Mereka menghadapkan Yesus, dan ketika mereka menanyakan, apakah engkau Mesias? Yesus menjawab, walaupun tidak secara langsung dia katakan ya, tapi dia menyatakan kepada mereka bahwa dia adalah anak Allah. Lalu mereka berkata, untuk apa lagi saksi? Sudah ambil keputusan. Tapi kemudian mereka membawa ke hadapan Pilatus, gubernur yang ada pada saat itu. Menghadapkan kepada Pilatus. Ini yang kita baca di pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ya. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, perhatikan tuduhannya, ini adalah tuduhan kepada Yesus. Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, Ya. dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ya. Pilatus bertanya kepadanya, engkaulah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat, dan dengan ajarannya di seluruh Yudea, ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Iya, terima kasih. Kita melihat tuduhan yang dituduhkan kepadanya oleh pemimpin-pemimpin, oleh kepala-kepala imam, oleh tua-tua, oleh ahli-ahli Taurat. Mereka bersama-sama datang ke Pilatus. Mereka katakan, ada 3 tuduhan di sini. Telah kedapatan kepada kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa yang menghasut rakyat dengan ajarannya. Mereka melihat apa yang diajarkan oleh Yesus
Itu sebagai hasutan, menyesatkan. Ini dalam pandangan para pemimpin waktu itu. Lalu yang kedua adalah melarang membayar pajak kepada kaisar. Wah, ini tuduhan yang tidak masuk akal. Kalau kita baca mereka pernah bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus katakan, mana koin? Mereka menunjukkan satu koin. Tuhan tanya, ini gambar siapa ini? Gambar dan tulisan siapa ini? Oh, ini gambar kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kepada kaisar, tapi apa yang wajib kepada Allah, berikan juga kepada Allah. Yesus sendiri juga membayar pajak. Dia minta Petrus untuk menangkap ikan, dan di mulutnya ikan itu ada uang untuk membayar pajak. Tapi mereka menuduhnya melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan yang ketiga, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ketika tuduhan ini, setelah diperiksa oleh Pilatus, Pilatus bertanya, engkaukah raja? Apakah engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakan. Lalu kesimpulan dari pemeriksaan itu, Yesus tidak bersalah. Pilatus, seorang gubernur, memeriksa dan tidak menemukan kesalahan. Tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadanya tidak benar, tidak terbukti. Kalau kita lihat di sini, kondisinya keadaan yang sangat menegangkan. Seluruh pemimpin, seluruh rakyat datang menghadap pemerintah Romawi waktu itu di hadapan Pilatus. Ketika Pilatus berkata, tidak kutemukan kesalahan, mereka semakin mendesak. Mereka berteriak. Lalu kita tahu kisahnya berikutnya, ketika Pilatus tahu Yesus ini dari Galilea, dari wilayahnya Herodes, diutus ke sana, dibawa ke sana supaya diadili juga oleh Herodes. Dan Bapak Ibu bisa baca di sana, Herodes pun tidak menemukan kesalahan. Walaupun dia disesat, tetapi tidak menemukan kesalahan. Ayat 8 dan selanjutnya saya tidak baca. Tetapi yang perlu kita lihat adalah di ayat yang ke 4:13 sampai 17, kita coba baca ayat ini. Ayat 4, kemudian lompat ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Ayat 4, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ya, ini setelah mereka menghadap Pilatus memeriksa, kemudian diutus ke Herodes memeriksa, juga tidak menemukan kesalahan. Lalu ayat 13, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Iya, tidak ada yang setimpal dengan hukuman mati seperti tuntutan mereka. Tidak ada. Sudah diperiksa dua pemimpin Romawi, ada Pilatus, ada Herodes, tidak menemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Lalu apa yang dilakukan? Ayat 16, jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya.
sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Ya, Herodes menyampaikan, dia kumpulkan semua orang, pemimpin-pemimpin dan rakyat, dan dia katakan, aku tidak menemukan kesalahan, Herodes pun tidak, aku akan menyesah dia, habis itu saya akan lepaskan. Tetapi apakah terjadi seperti itu? Ternyata tidak. Walaupun sudah diperhadapkan kepada pengadilan dan diputuskan tidak pantas untuk menerima hukuman setimpal dengan hukuman mati, tetapi kita tahu endingnya, Yesus tetap dihukum mati. Sudah tahu bahwa orang ini, yaitu Yesus itu, adalah orang yang benar. Orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin, seluruh rakyat, juga pemimpin-pemimpin dari pihak Romawi tahu bahwa Yesus ini tidak melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang dituduhkan kepadanya. Tetapi pada akhirnya mereka pun harus menyalibkan dia. Ini penolakan yang luar biasa. Penolakan yang tidak adil. Sudah dibawa ke pengadilan, sudah diputuskan tidak salah, tetapi tetap dihukum. Tidak ada keadilan di sana. Tetapi apa yang kita bisa lihat di sini? Ketika semua orang menolak Yesus, dan ada yang tahu, di sini Pilatus tahu bahwa orang ini tidak melakukan suatu kesalahan. Tapi pada akhirnya nanti kita akan baca, dia pun tidak berdaya. Dia pun, walaupun sebenarnya dia punya kuasa, tapi kalau kita baca di Injil yang lain, ada suatu ketakutan dalam dirinya. Takut terhadap kedudukannya. Kalau dia tetap membebaskan Yesus, dia akan diancam oleh orang-orang Yahudi, akan memberontak kepadanya. Dan Pilatus tetap mengikuti tuntutan dari rakyat itu, sekalipun ia tahu orang ini tidak salah. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya tentang Yesus ini adalah tuduhan-tuduhan yang palsu, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu, saya melihat kisah yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak berhenti di sini untuk menyampaikan kondisi yang dihadapi saat itu, tapi saya akan mengajak kita untuk belajar bagaimana kita menyikapi ketika semua orang menolak Yesus. Waktu itu Yesus benar-benar ditolak, tetapi kejadian itu sudah lewat, kejadian itu sudah terjadi. Tapi saya akan membawa kita kepada suatu sikap bagaimana dalam kehidupan kita saat ini, dan kita juga melihat kehidupan-kehidupan sebelumnya ketika mereka diperhadapkan kepada suatu pilihan. Apakah tetap beriman kepada Tuhan, tetap berpegang kepada kebenaran ketika mereka diperhadapkan dengan kondisi seperti yang dialami oleh Pilatus itu, di mana semua orang menolak, di mana semua orang tidak mengakui kebenaran, di mana keadilan dilecehkan, di mana kebenaran ditutupi. Saya memberikan beberapa contoh dalam Alkitab. Saya membaca Alkitab, kondisi-kondisi yang beda
dengan apa yang dihadapi oleh Yesus. Tetapi saya melihat ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, bagaimana sikap kita? Nah, dari beberapa contoh ini akan memberikan kita suatu pemahaman apa yang menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang dialami oleh Yesus, apa yang dihadapi oleh Pilatus pada saat itu. Contoh pertama yang saya mau sampaikan adalah di dalam Perjanjian Lama kita mengenal namanya Nuh. Di dalam kitab Kejadian mulai pasal yang ke-6 dijelaskan bahwa Nuh hidup di tengah-tengah orang-orang yang hidup menolak kebenaran, yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghormati Allah. Di tengah-tengah orang-orang yang hidup melakukan apa yang mereka inginkan. Saya ajak kita membaca itu di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 12. Kita baca ya. Silakan Pak Glenn. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9 perhatikan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Iya, terima kasih. Nuh hidup di tengah-tengah orang-orang yang rusak, pernikahan yang rusak. Mereka disebutkan mereka anak-anak Allah. Melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, siapa saja yang disukai mereka, suka itu diambil, suka itu diambil. Pernikahan yang kacau balau. Nuh ada di sana. Kejahatan manusia, Tuhan melihat kejahatan manusia bertambah-tambah, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Bumi pun rusak oleh karena perbuatan manusia, dan Nuh hidup di sana. Tapi kita bersyukur ayat yang ke-9 disampaikan tadi, bahwa
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan disebutkan anak-anaknya juga, mereka hidup seperti ayah mereka, yaitu Nuh. Nuh memiliki istri satu, kemudian Sem, Ham, dan Yafet juga memiliki istri masing-masing satu. Sehingga mereka semua 8 orang. Dan mereka tidak hidup seperti orang-orang yang hidup sejamannya mereka. Ketika semua orang hidup di dalam kemauannya sendiri, mereka minoritas yang sangat kecil sekali. Mereka tetap mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah untuk hidup di tengah-tengah kondisi seperti ini, di mana bukan hanya mayoritas ini, hampir semua, tinggal yang sedikit saja. Nuh, 3 anaknya, istrinya, dan 3 menantunya. Dibanding dengan begitu banyak orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Sampai Tuhan katakan, Rohku tidak akan selama-lamanya dalam diri manusia. Aku akan menghapuskan manusia. Itu suatu keputusan yang hebat yang dikerjakan oleh Tuhan, karena melihat kejahatan yang begitu luar biasa. Tapi kita bersyukur, Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan arus dari mayoritas itu. Sekalipun suara mereka begitu kuat, kelakuan mereka begitu kuat pengaruhnya, hari-hari dia melihat hal itu, tetapi dia tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini satu, Nuh. Ada beberapa ya contoh-contoh yang dicatat di Alkitab. Ya. Yosua di masa tuanya, dia mengumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin orang Israel, suku-suku Israel, lalu dia mengingatkan mereka. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yosua pasal 24. Dia mengingatkan siapa mereka sebelumnya. Nenek moyangmu dulu tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Tetapi Allah memanggil Abraham, nenekmu. Dia membawa mereka ke tempat ini, dan mereka menjadi bangsa yang besar seperti sekarang ini. Dia menceritakan bagaimana Tuhan menolong mereka mulai dari Mesir sampai mereka menduduki tanah Kanaan, mengalahkan suku-suku, bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Lalu dia berkata kepada mereka, jangan lagi menyembah kepada berhala. Tapi di ayat yang ke-15, ini ayat yang terkenal, yang kita sering kali dengarkan. Tapi saya katakan, ini adalah suatu sikap di tengah-tengah mayoritas kita. Akhirnya tahu memang orang Israel itu hatinya tidak terpaut kepada Tuhan. Mereka menyebut mereka sebagai umat Tuhan, tapi sesungguhnya hati mereka tidak terikat kepada Tuhan. Di ayat 15, Yosua berkata begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kamu terserah kamu memilih apa. Mau kepada Allah nenek moyangmu,
yang di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang kamu duduki ini, atau kepada Tuhan yang memimpin kamu dari Mesir sampai saat ini. Waktu itu mereka katakan, jauhlah kami daripada menyembah kepada berhala, kami hanya beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya, setelah Yosua mati, terbukti hati mereka tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka hanya beribadah kepada Tuhan sampai zamannya Yosua dan tua-tua yang masih panjang umurnya. Setelah itu, dengan mudahnya mereka meninggalkan Tuhan. Tapi di sini kita melihat bagaimana suatu sikap dari Yosua. Terserah kamu, tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini keluarga-keluarga, Nuh keluarganya, Yosua bersama keluarganya. Saya memberikan beberapa lagi, ada 2 lagi contoh. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Satu kali Raja Nebukadnezar mendirikan patung yang tinggi, 60 hasta tingginya, 6 hasta lebarnya. Wah, tinggi sekali. Terbuat dari emas. Dia mendirikan itu sebagai dewa bagi dia. Dan semua orang yang ada di wilayah kekuasaannya harus menyembah kepada patung yang dibuatnya itu. Bapak Ibu bisa baca di dalam Daniel pasal yang ketiga. Setiap kali bunyi-bunyian musik dibunyikan, semua orang harus menyembah kepada patung yang dibuat, dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan semua orang berlutut menyembah. Karena kalau tidak ada ancaman. Ancamannya apa? Dilemparkan ke dalam api. Hukuman mati. Tapi ada 3 orang yang dicatat di sini. Sadrak, Mesak, Abednego kedapatan tidak menyembah kepada patung itu. Di saat bunyi-bunyian itu, musik itu dibunyikan, semua orang berlutut menyembah. Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak menyembah. Orang-orang datang kepada Nebukadnezar. Ini ada orang buangan dari Yehuda. Mereka tidak mau menyembah kepada dewa Tuanku. Mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Tuanku. Wah, Raja Nebukadnezar geram dia, marah dia, panggil, disuruh untuk menyembah. Enggak mau. Disampaikan ancaman, kalau tidak menyembah akan dilemparkan ke dalam api. Wah, apa yang harus mereka lakukan? Di tengah-tengah semua orang menyembah kepada dewa buatan tangan Raja Nebukadnezar. 3 orang yang minoritas ini, jawab mereka begini di pasal 3 ayat 16 sampai 19. Saya baca sendiri, dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Wah, ini sikap yang benar. Mereka tahu hanya satu yang benar. Ketika mereka diperhadapkan dalam kondisi apapun, mereka tetap memilih Tuhan. Sehingga mereka katakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka berbicara kepada raja ini. Lalu ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Menegangkan. Tetapi mereka
tidak mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang hanya mau menyenangkan raja, yang hanya mau cari aman. Mereka tahu mereka hanya menyembah kepada Allah. Anak-anak muda, orang-orang buangan dari Yehuda, mereka diperhadapkan dengan pilihan yang berat. Taruhannya adalah kematian. Mereka memilih untuk masuk di dalam perapian daripada menolak Tuhan yang mereka percaya. Ini anak-anak muda. Lalu kita tahu kisahnya. Setelah dipanaskan 7 kali lebih panas, bahkan orang-orang yang melemparkan ke api itu disambar oleh api, mati orang-orang yang mengangkat. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan, mereka tidak luka sedikit pun. Bahkan bau api pun, bau asap pun tidak mengenai mereka. Keajaiban Tuhan terjadi. Tuhan sendiri datang bersama mereka. Raja Nebukadnezar melihat, bukankah 3 orang tadi yang kita lemparkan? Kenapa saya melihat ada 4 orang? Wajahnya seperti wajah anak dewa. Wah. Lalu dipanggil, dan kita tahu mereka tidak mengalami luka sedikit pun. Kenapa? Karena mereka memiliki suatu komitmen, suatu keteguhan iman di tengah-tengah mayoritas yang tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka tidak mau ikut-ikutan. Mereka punya pendirian. Sekalipun mereka harus mengalami kerugian, mengalami bahkan nyawa mereka harus dipertaruhkan, mereka tidak mau ikut-ikutan, tidak mau kompromi sedikit pun. Mereka tidak berkata, ya sudahlah, kepala kita aja yang menyembah begini gitu ya. Yang penting hati kita kepada Tuhan. Tidak. Kadang-kadang dalam kondisi kita sekarang ini kita banyak kompromi. Yang penting Tuhan melihat hati. Ya. Tapi mereka tidak mau seperti itu. Teman mereka satu lagi, seniornya mereka, namanya Daniel. Daniel ternyata memang Tuhan pakai luar biasa. Daniel, Bapak Ibu baca di pasal yang ke-6. Daniel sampai diangkat menjadi pemimpin bagi wakil-wakil raja. Waktu itu Raja Darius yang menggantikan Raja Nebukadnezar. Dan dia melihat Daniel ini seorang yang setia, seorang yang penuh roh, dan seorang yang bisa dipercaya. Dia sudah punya rencana bahwa Daniel akan diangkat menjadi pemimpin bagi wakil-wakil raja. Diangkat 20 wakil raja untuk disebar ke seluruh wilayah kekuasaannya. Ternyata walaupun ini bukan niatnya Raja Darius, tetapi wakil-wakil raja itu, para menteri yang iri kepada Daniel, mereka membuat suatu cara supaya Daniel bisa dijerat, bisa dipersalahkan. Karena dengan cara apapun mereka tidak bisa mempersalahkan. Karena Daniel seorang yang setia, walaupun dia seorang buangan dari Yehuda, tetapi dia sangat setia kepada pemerintahan mulai dari Nebukadnezar sampai kepada Darius. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka datang, para wakil raja itu datang, para pemimpin itu datang kepada Raja Darius. Keluarkanlah surat keputusan yang tidak dapat diubah dalam 30 hari
semua orang yang ada di wilayah kerajaanmu tidak boleh berdoa atau menyembah kepada dewa yang lain atau kepada manusia manapun kecuali kepada raja. Darius mendengarkan suara dari wakil-wakilnya itu. Dibuatlah surat keputusan. Dalam 30 hari tidak boleh ada yang memohon kepada Allah lain, kepada dewa atau kepada siapapun selain kepada raja. Wah, Daniel mendengar itu. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terima itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tetap berdoa. Yang lain tidak boleh berdoa kepada Allahnya selain kepada Raja Darius. Lalu orang-orang yang tadi membuat kesepakatan itu, mereka mendatangi rumahnya Daniel. Wah, Daniel sedang berdoa. Berdoa seperti kebiasaannya 3 kali dalam sehari. Seorang yang jauh dari Yerusalem dibuang ke Babel, tetapi hidup dalam doanya, tetap berdoa, tetap bergantung kepada Tuhan, karena dia tahu kepada siapa dia harus bersandar. Lalu ketika ketemu, wah ini berdoa, ini kesempatan. Lalu dilaporkan kepada Darius. Daniel orang buangan itu, ternyata dia masih berdoa kepada Allahnya. Dia tidak menghormati keputusan Tuhan Raja. Raja Darius mengalami dilema. Baru dia sadari, waduh, ternyata orang yang dia percaya terjerat dengan keputusan itu. Dia berusaha untuk melepaskan, tapi keputusan tidak bisa dirubah. Sudah ditentukan hukumannya apa? Dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu Daniel dipanggil, diberi kesempatan untuk menyembah juga, tetapi tidak. Daniel tidak melakukan itu. Dia lebih memilih masuk di gua singa, dilemparkan ke gua singa. Dia tidak mau ikut-ikutan, walaupun konteksnya waktu itu dia dijerat ya dengan cara seperti itu, dikondisikan seperti itu untuk dipersalahkan. Tetapi Daniel, dia tetap memegang kebenaran, percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau sedikit pun mau berlutut dan berdoa menyembah kepada Raja Darius. Dia lebih memilih masuk gua singa. Dan kita tahu Tuhan menolong dia. Singa-singa itu tidak menerkamnya. Singa-singa yang lapar, mulutnya bisa diam, mulutnya bisa terkatup, tidak mau menerkam. Bahkan ketika esok harinya Raja Darius berseru kepada Daniel, "Daniel, engkau masih hidup? Apakah Allahmu yang engkau percaya menyelamatkan engkau?" "Ya Raja, Allahku sudah menyelamatkan aku." Wah, luar biasa. Lalu orang-orang yang membuat kesepakatan dilempar bersama dengan keluarga dan anak-anaknya, diberikan untuk makanan singa. Belum nyampe di lubang itu, masih di udara ditangkap sama singa-singa itu. Daniel memiliki komitmen yang kuat, sekalipun di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang tidak takut kepada Tuhan, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tampil sebagai orang-orang yang tetap, walaupun hanya sendiri, walaupun hanya 3 orang, minoritas tetap. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada Pilatus tadi. Ini saya kasih contoh dalam Alkitab. Mungkin ada beberapa contoh yang lain lagi.
yang kita bisa angkat. Bagaimana orang-orang yang memiliki pendirian ketika kebenaran diselewengkan, ketika Tuhan ditolak, ketika kebenaran itu tidak dilakukan. Orang-orang yang saya sudah sampaikan tadi, ada Nuh, ada Yosua, ada Sadraq, Mesak, Abednego, ada Daniel. Mereka tetap punya pendirian yang kuat. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi kita akan kembali kepada Lukas tadi, ayat 23. Kita baca mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Nah ini Lukas 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Ini cukup panjang. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Nah, mulai 18 perhatikan. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Mereka menang dengan teriak mereka. Lanjut. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Diperlakukan semau-maunya. Pilatus kalah dengan suara terbanyak. Pilatus kalah dengan teriakan orang-orang yang menuduh, yang menuntut supaya Yesus disalibkan, sekalipun tidak menemukan salah sedikit pun yang setimpal dengan hukuman mati. Pilatus punya wewenang, punya kuasa untuk membebaskan Yesus, tetapi dia tidak melakukan itu. Pada akhirnya teriakan dari para pemimpin Yahudi, teriakan dari kepala-kepala imam, teriakan dari para ahli Taurat dan rakyat yang bersama-sama dengan mereka menang. Mereka menang dengan teriakan mereka. Pilatus menyerahkan Yesus, diperlakukan semau-mau mereka. Ini mungkin kita berkata, ya itu kan Pilatus. Pilatus bukan orang percaya. Ya, tapi itulah faktanya yang kita bisa lihat di sana. Kalah dengan suara mayoritas. Ya. Hanya satu yang berkata,
orang ini tidak salah. Tapi yang lain berkata, dia salah, dia salah. Ya, kadang-kadang suara mayoritas ini memang sangat kuat sekali. Ya. Saya mundur ke Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Saya melihat satu ajaran Yesus dalam khotbahnya, mengakhiri khotbahnya di bukit itu. Yesus pernah menyampaikan begini dalam Matius 7 ayat 12 sampai 14. Silakan Pak Glenn. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, ini ayat ini sudah dibuat jadi lagu untuk anak sekolah minggu, gitu ya. Ada dua jalan di dunia ini, ada dua jalan, ada yang lebar, ada yang sempit. Yang lebar, banyak yang mengikutinya. Banyak orang yang masuk melaluinya, mayoritas ikut ke sana. Tapi yang sempit itu hanya sedikit, gak ada yang tertarik karena sulit. Dan ini berkaitan dengan kebenaran. Yesus katakan, masuklah melalui jalan yang sempit itu. Untuk tetap kita berpegang kepada kebenaran, kita harus mengambil suatu keputusan untuk tetap berdiri teguh. Sekalipun jalannya sempit, sekalipun tantangannya berat, sekalipun kita harus mengorbankan banyak hal dalam hidup kita karena kita memilih kebenaran. Contoh-contoh yang tadi kita sudah baca, itu pilihan-pilihan yang sulit untuk mereka lakukan. Tetapi mereka tetap memilih pilihan yang benar itu sekalipun sulit. Sekalipun mayoritas begitu banyak yang memilih jalan yang luas itu, tidak ada kesulitan di sana. Tapi Yesus memilih mengajar kita, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, kita berbicara tentang iman. Ini adalah aplikasi bagi kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita diperhadapkan dengan masalah-masalah. Bagaimana kita mengambil keputusan untuk tetap di dalam iman ini? Apakah itu di dalam hubungan kita? Hubungan anak-anak muda itu? Saya dari keluarga saya banyak yang akhirnya menikah dengan bukan orang percaya. Kenapa? Karena mereka nggak punya pendirian, tidak punya pendirian. Hanya karena melihat dia cantik, dia ganteng, dia punya kekayaan, punya ini, dia memilih itu daripada tetap mempertahankan imannya. Ada orang yang mengorbankan statusnya sebagai orang percaya, dia bilang yang penting dalam hati. KTP dirubah. Ya, KTP dirubah. Yang dari Kristen jadi yang lain, gitu ya. Karena tuntutan, kalau kamu tidak rubah, kamu nggak bisa naik jabatanmu. Itu masalahnya. Dan dikatakan yang penting Tuhan melihat hati, tidak lihat KTP. Ya, KTP-nya dirubah. Tapi apakah benar seperti itu? Ketika di sekeliling kita banyak orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Saya dulu dianggap, jadi sebelum datang ke Bandung Sekolah Alkitab, saya kerja di Pekanbaru itu.
kerja di kelapa sawit, dan teman-teman saya yang buruh-buruh itu suka merokok begitu ya. Ada orang Nias juga, ada orang Batak. Saya nggak merokok. Saya dibilang bencong loh katanya. Kalau laki-laki itu harus merokok katanya. Setahun saya dengar gitu, karena bagi mereka kalau laki-laki itu, kalau dia sudah laki-laki ditunjukkan melalui apa? Merokok. Sudah merokok nanti mulai minum minuman yang agak keras-keras gitu. Itu namanya laki gitu ya. Kalau nggak laki itu bencong, nggak merokok. Nah, jadi saya diberikan status itu, aduh, nggak enak juga gitu ya. Kalau cari aman, oh iya. Aduh, ini teman-teman, lingkungan begitu kuat mempengaruhi. Tapi apakah kita tetap dalam kebenaran ketika lingkungan kita tidak menunjang kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran? Apakah kita juga ikut-ikutan? Mudah terbawa arus mayoritas, suara mayoritas, perbuatan mayoritas yang ada di sekitar kita. Di tengah pekerjaan juga demikian. Saya beberapa waktu yang lalu saya dengar berita tentang seorang mantan narapidana karena korupsi. Dia korupsi, dan setelah dia keluar dari penjara, di penjara berapa tahun, dia menyadari, iya, kenapa kok dulu begitu? Ya karena tidak punya pendirian. Waktu dia menjabat, ya mayoritas main begitu, akhirnya dia ikut-ikutan. Wah, yang lain kok enak ya, bisa cepat kaya, bisa korupsi gitu ya. Akhirnya dia juga ikut-ikutan. Lalu ketika dia terjerat, baru dia sadar. Makanya ada istilah korupsi berjamaah gitu ya. Itu dulu, semoga sekarang sudah nggak ada lagi. Ketika sekeliling kita tidak memiliki harapan, orang Kristen tapi tidak menunjukkan kehidupan sebagai orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Kita ikut-ikutan juga? Ketika di sekeliling kita malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah, ya kita juga ikut-ikutan? Punya pendirian. Jadi kalau tema kita ini, masihkah beriman saat Yesus ditolak? Saat Yesus tidak dihormati? Saat kebenaran tidak ditegakkan, masihkah kita percaya? Masalah iman ini adalah masalah yang serius bagi kita. Karena ketika Tuhan datang, Tuhan berkata, kalau Anak Manusia datang, apakah ia menemukan iman di bumi? Tuhan sudah mengingatkan bahwa ketika nanti Anak Manusia datang, seperti kejadiannya pada waktu Nuh, manusia hanya mencari kenikmatan di dunia ini, makan, minum, kawin, mengawinkan, pesta pora. Tapi Tuhan katakan, aku sudah memberitahukan kepadamu supaya engkau tetap menantikan Tuhan. Jangan seperti pada zaman Nuh, manusia tidak peduli dengan Tuhan. Manusia hanya mencari kesenangan dunia. Kita jemaat, kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua kita ingat, hidup kita bukan hanya mencari kenikmatan di dunia ini. Sehingga kita harus mengorbankan iman kita karena kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi marilah kita tetap mempertahankan iman kita. Iman yang muncul seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Itu yang disampaikan oleh Petrus menghadapi godaan cobaan apapun. Tampil Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, akhirnya mereka tampil seperti emas gitu ya.
Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui, Raja Daniel mengakui bahwa Allahnya yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Allahnya Daniel adalah Allah yang benar. Dalam kehidupan kita, kalau kita tetap beriman, sekalipun dalam menghadapi apapun, mari kita harus menyadari bahwa kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Melalui apa? Melalui iman yang kita tunjukkan. Iman yang nyata dari sikap perbuatan kita, dari sikap keteguhan kita ketika kita mengikut Tuhan. Jangan kita kalah dengan kondisi mayoritas. Jangan kita kalah dengan suara mayoritas. Jangan kita kalah dengan pengaruh mayoritas. Yesus sudah mengingatkan, mari kita masuk melalui jalan yang sempit. Pilatus kalah pula. Dia tahu kebenaran, tapi dia tetap percaya kepada suara mayoritas, teriakan mereka, dan mereka menang dengan teriakan itu. Pilatus kalah walaupun dia tahu kebenaran. Satu pujian lama ini, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali kita ikut Yesus, ikutlah. Jangan pernah mengingkari Dia dalam sikap kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam pengikutan kita kepada Dia. Kita naikkan pujian ini. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar, ku Mari Bapak Ibu, Yesus sudah melakukan
pengorbanan yang besar bagi kita. Kita sama-sama berdiri. Kita mengingat pengorbanan Tuhan demi kita, supaya kita selamat. Dia menyerahkan tubuhnya, darahnya bagi kita. Dia rela digantung di salib untuk keselamatan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat roti ini. Kita ingat pengorbanan Tuhan, dan kita memperingati pengorbanan-Nya. Kita jawab dengan iman. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan yang tercurah di Golgota untuk menyucikan hati kita, untuk menguduskan kita, untuk membenarkan kita, menyempurnakan kita. Kita jawab dengan iman. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau angkat tangan silakan. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh mengikut Yesus. Engkau mendengar setiap doa kami yang kami sampaikan melalui pujian ini Tuhan. Bahwa inilah keputusan kami mau mengikut Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan, kami tidak ingkar. Kami sudah mengambil keputusan Tuhan untuk terus mengikut Tuhan. Tolong kami lebih lanjut Tuhan, untuk kami terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan, terus beriman kepada Tuhan, sekalipun jalan yang harus kami lewati, jalan yang sempit. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami kekuatan, Roh Kudus memampukan kami, sampai kami bertemu dengan Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Jangan sampai hati kami terikat dengan segala apa yang merupakan kenikmatan dunia ini, apa yang ditawarkan oleh dunia ini.
apa yang disampaikan oleh dunia ini. Tapi biarlah semua itu ada di belakang kami. Kami tetap memandang kepada salib Kristus yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Berbicara lebih lanjut dalam hati kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkat atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, dan kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang kami akan laksanakan pada waktu-waktu yang akan datang dalam sepanjang minggu ini. Baik juga ibadah khusus untuk penyerahan anak. Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati beberapa anak yang mau diserahkan. Biarlah Tuhan juga memberkati. Dan kami berdoa juga untuk pemeriksaan kesehatan. Tuhan juga Engkau yang turut campur tangan sehingga semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah-ibadah kami yang akan kami laksanakan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga memberkati kami lebih lanjut. Khususnya kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih kami. Tuhan, Engkau yang telah memanggil anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi milik-Mu selamanya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan penghiburan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan memberikan sukacita-Mu, damai-Mu Tuhan, kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua, kami sudah diberkati, dan kami akan pulang membawa berkat-Mu lagi Tuhan. Berkat yang sempurna dari Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna. Saudara-saudara, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati, menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, orang-orang yang tetap percaya, yang tetap berpengharapan di dalam Dia. Terpujilah Tuhan, kami mau pulang membawa seluruh berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.